Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya banggakan, Mu'assisul Ma'had, Bapak Kiai, Bapak-bapak, para asatidz, para murabbin, para mudarrisin, para mudarrisat, Bapak Ibu, para pembimbing dan pengasuh yang semua kita doakan bersama anak-anakku semua ya, kita doakan guru-guru kalian semua, para pembimbing kalian semua selalu diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, para tholibat, para pelajar, para santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya Muhammad Zainul Majdi, sering disebut dengan Tuan Guru Bajar. Saya datang ke pondok pesantren Ibnu Abbas ini bersilaturahim dengan para pimpinan, para asatidz, para ustazah, dan anak-anakku semua, para santriwati, adalah untuk mengokohkan silaturahim dan ukhuwah di antara kita semua. Tadi Bapak Kiai menyampaikan bahwa umat Islam itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam persaudaraan. Dan tidak sembarang persaudaraan, tapi di dalamnya ada makna dakwah. Di dalamnya ada makna saling mengisi dalam kebaikan. Maka mudah-mudahan datangnya saya ke pondok pesantren Ibnu Abbas ini mudah-mudahan mengokohkan kebaikan pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, tadi ada salah seorang sahabat kalian membaca ayat dari surah apa itu? An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkat. Terus sampai akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala itu cahaya bagi langit dan bumi. Salah satu bentuk cahaya Allah di bumi itu adalah ilmu. Ada sebuah ungkapan dari Imam Syafi'i. Beliau, Imam Syafi'i itu pernah di suatu masa, tahu Imam Syafi'i anak-anakku ya? Imam Syafi'i itu adalah salah satu dari imam besar yang sangat berjasa meneruskan ilmu dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang. Imam Syafi'i punya guru, namanya, salah satu gurunya namanya Waqi' Ibnul Jarrah. Imam Syafi'i belajar bersama Waqi', duduk bersimpuh. Beliau merasa bahwa kok ilmu ini agak sulit masuknya. Sekarang saya baca, besok sudah agak lupa saya. Maka dia datang kepada gurunya yang namanya Waqi' Ibnul Jarrah, mengadukan dan bertanya, seperti kalian mungkin anak-anak bertanya kepada ustadz, kepada kiai, kepada guru kalian. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Saya mengadukan kepada guruku, kok sulit menghafal. Su'a hifzin itu artinya hafalan saya agak sulit. Apa jawaban dari Waqi' kepada Imam Syafi'i?
Waki' memerintahkan Imam Syafi'i itu untuk melakukan satu hal. Tarkul ma'asi. Imam Syafi'i diperintahkan oleh gurunya jauh-jauh dari segala macam perbuatan yang tidak baik. Kemudian Waki' mengatakan kepada muridnya Imam Syafi'i itu, wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li as. Kemudian guruku memberitahuku bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat yang tidak baik. Nah, jadi di dalam pesan gurunya ini Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita bahwa gurunya mengingatkan ilmu itu adalah cahaya Allah. Jadi kalau tadi kita membaca atau menyimak Allahu nurus samawati wal ard, maka salah satu bentuk dari nur Allah di dunia itu adalah ilmu pengetahuan. Maka anak-anakku, kalian yang ada di pondok pesantren Ibnu Abbas ini sedang mencari cahaya Allah. Resepnya sama seperti resep yang diberikan kepada Imam Syafi'i oleh gurunya. Apa resepnya untuk mendapat cahaya Allah itu? Tarkul ma'asi. Jadi tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang hanya menghabiskan umur tapi tidak menambah amal. Tinggalkan perbuatan yang hanya merusak konsentrasi tetapi tidak memberi kemanfaatan. Apalagi anak-anakku sekarang sedang selain belajar formal juga menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Tidak banyak anak-anak para santriwati, anak-anak seusia kalian mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran. Kalau ilmu-ilmu itu disusun seperti orang misalnya menyusun rak buku atau menyusun dalam bentuk piramida. Kalian tahu piramida kan ya? Piramida itu bawahnya lebar, ujungnya mengecil dan menyempit. Maka kalau ilmu-ilmu itu disusun dalam satu susunan seperti piramida yang menempati tempat yang paling tinggi, di puncak dari piramida itu adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Jadi kalian sekarang sedang belajar menapaki piramida itu, belajar banyak ilmu, dan insya Allah pada akhirnya nanti dengan menghafal Al-Quran akan sampai di puncak. Amin ya Rabbal alamin. Dan memang anak-anakku sekalian, para santriwati, kalau dalam konsep Islam, harapan Islam itu sederhana kepada kita semua. Kalau di dalam salah satu ayat Al-Quran disebut wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyerukan kita dengan agama ini agar kita semua sampai kepada Darussalam. Darussalam kalau di dalam penjelasan para ulama kita itu disebut kebahagiaan yang nanti di akhirat. Nah, kebahagiaan yang nanti di akhirat itu diawali dengan kebaikan yang ada di dunia. Maka ada doa sapu jagat yang ada di Suratul Baqarah. Kalau tidak salah ayat 200 ya atau 201. 201. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat itu
kita minta kepada Allah, akhirat kita baik, dunia kita baik. Nah, kemudian ada satu ungkapan, suatu riwayat ungkapan para ulama, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Kalau di ayat yang pertama tadi Allah katakan, ayo semuanya umat Islam dan semua manusia diajak kepada rumah keselamatan, kebaikan di akhirat nanti. Kebaikan di akhirat nanti didahului dengan kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kemudian dalam riwayat ini disebutkan kepada kita kuncinya. Kalau ingin baik di dunia, kalau ingin baik di akhirat, itu kuncinya satu. Apa itu? Waman aradahuma fa'alaihi bil ilm, yaitu dengan ilmu pengetahuan, belajar. Jadi kunci dunia kita ini baik, belajar. Kunci akhirat kita baik, belajar. Mau mulia di dunia, belajar. Mau mulia di akhirat, belajar. Dan kemuliaan itu, anak-anakku, tidak ada keharusan atau batasannya bahwa harus laki-laki maka akan bisa mendapat kemuliaan yang lebih dibanding perempuan. Tidak ada. Dalam Islam, mencari ilmu itu adalah hak dan juga kewajiban bagi likulli muslimin wa muslimah, laki maupun perempuan. Ada yang kenal Sayyidah Aisyah? Siapa Sayyidah Aisyah, anak-anakku? Sayyidah Aisyah itu adalah hibbatur Rasul. Hibbatur Rasul itu artinya istri yang sangat dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya karena fisiknya atau kecantikannya, tidak hanya karena akhlaknya, tapi juga karena ilmu pengetahuan. Maka Sayyidah Aisyah ini, anak-anakku, pada zaman hidupnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi tempat bertanya bagi sahabat-sahabat yang lain. Ketika Rasul sudah meninggal, beliau lebih lagi menjadi rujukan dan tempat pertanyaan. Jadi kalau ada masalah-masalah hukum, sahabat-sahabat, bahkan sahabat yang senior sekalipun, datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya. Termasuk dari yang berguru kepada Sayyidah Aisyah itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tahu Abu Bakar As-Siddiq? Apanya Sayyidah Aisyah? Ayahnya. Jadi ayah berguru kepada anaknya yang perempuan. Kenapa ayah ini berguru kepada anaknya yang perempuan? Padahal ayah ini adalah seorang sahabat yang paling utama, sahabat nomor 1 yang menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khalifah setelah beliau wafat, yang mengimami sholat pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup tapi berhalangan. Itu Abu Bakar. Orang yang sehebat itu bertanya dan belajar kepada seorang perempuan yang juga anaknya yang namanya Aisyah. Kenapa? Apa sebabnya? Semata-mata karena Aisyah radhiyallahu anha memang memiliki ilmu yang istimewa. Jadi ini satu contoh sederhana, anak-anakku, dari sejarah Islam, bahwa seorang perempuan yang berilmu maka dia akan mulia semulia-mulia. Seorang perempuan yang berilmu, dia akan tinggi setinggi-tingginya. Imam Sayuti, ada seorang ulama, beliau menulis buku. Buku itu diberi judul Al-Isabah fi Istidraki Aisyah ala Sahabah.
Jadi ilmu itu isinya, anak-anakku, adalah apa-apa yang Sayyidah Aisyah itu koreksi terhadap pandangan-pandangan dan pendapat para ulama. Jadi ada para sahabat misalnya berpendapat A, dikoreksi oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian dalam masalah yang lain ada sahabat yang berpendapat A, dikoreksi lagi. Jadi kumpulan dari koreksi Sayyidah Aisyah kepada para sahabat itu dibuat menjadi satu buku. Artinya apa? Beliau memang betul-betul orang yang berilmu. Nah, ini gambaran anak-anakku bahwa ruang yang Allah bukakan kepada muslimah, kepada kaum perempuan, kepada anak-anakku semua, itu lebar selebar-lebar. Pintu ilmu yang dibukakan oleh Allah dan Rasulnya kepada para muslimah untuk masuk ke dalamnya itu lebar selebar-lebar. Tidak ada satupun yang menghalang. Maka saya berharap dari Ibnu Abbas lahir generasi muslimah yang hebat, insya Allah. Kalian akan menjadi contoh hidup dari hebatnya ajaran Islam. Hebatnya ajaran Islam itu ukurannya sederhana. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling gagah atau cantik parasnya, bukan yang paling tinggi status sosialnya, tapi yang paling banyak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Saya yakin tadi di perjalanan Ustadz bercerita kepada saya, Ibnu Abbas itu menggabungkan 3 hal: akademik, Quran, dan akhlak. Alhamdulillah. Jadi anak-anak banyak bersyukur ya. Anak-anak banyak bersyukur ya. Kalau bersyukur mengucap apa? Kalau bersyukur mengucap apa? Kalau bersyukur mengucap apa? Alhamdulillah. Syukur kalian di tempat yang baik, di bawah asuhan orang-orang baik, diajarkan ilmu-ilmu yang baik, dan disiapkan cita-cita yang mulia ke depan. Insya Allah menjadi sebaik-baik muslimah. Amin ya Rabbal. Nah, anak-anakku sekalian, saya itu dari Lombok. Ada yang dari Lombok? Ada sini. Lombok mana? Lombok Barat. Lombok Barat mana? Kediri. Ini berarti kanak Kediri, ya? Dari mana? Lembe di Kediri? Lelede. Oh, Lelede. Iya. Di Lelede itu ada sahabat saya namanya Ustadz Muslih. Tahu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sekian banyak ternyata ada yang dari Lombok. Hah? Oh, ada Ustadz dari Lombok juga? Masya Allah. Ustadz siapa? Ustadz Jumur. Baik nggak Ustadz Jumur? Alhamdulillah. Benar-benar baik ya, bukan karena ada saya di depan kan? Tapi lihat wajahnya Ustadz Jumur ini wajah orang baik ya. Orang-orang Lombok itu baik-baik semua insya Allah. Nah, di Lombok juga anak-anakku ya, pernah ada yang mendengar tentang Lombok sebelumnya? Lombok itu sering dipahami bahwa Lombok itu artinya cabai. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi Lombok itu dari bahasa Sasak Lombok. Lombok, pengucapannya Lombok, tapi kan tertulisnya Lombok. Apa arti Lombok? Lombok itu artinya lempeng. Apa bahasanya lempeng? Lurus. Ya, istiqomah atau hanif atau lurus. Jadi Lombok itu artinya lempeng. Lombok itu atau NTB
Itu daerah yang umat Islamnya banyak sekali. Nah, saya ingin sampaikan di sini bahwa di NTB, ya, anak-anakku sekalian, banyak perkembangan yang sekarang sedang berjalan. Salah satu di antara yang sekarang sedang dikembangkan di NTB itu namanya siyahatul halal atau halal tourism, wisata halal. Nah, wisata halal ini maksud sederhananya adalah, ya, anak-anakku kan tahu kalau dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk as-sair alal ard. Ya. Misalnya apa? Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana ila akhir ayat. Jadi kita diperintahkan untuk menjelajah bumi Allah ini. Jadi berwisata dengan niat untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan belajar dari sejarah dari masyarakat yang hidup sebelum kita, apa yang menyebabkan mereka maju dan makmur, apa pula yang menyebabkan mereka hancur dan jatuh. Itu sebenarnya bagian dari tuntunan agama. Cuman sayang kalau kita lihat sekarang pariwisata itu banyak hal-hal yang masih belum pas. Jadi kadang-kadang pariwisata itu diidentikan dengan orang tidur yang di pinggir laut itu, ya, tidur pinggir laut. Kasihan dia tidak punya uang beli baju, ya. Nanti santri-santri kasih baju ya biar. Nah, kita ingin rubah supaya lebih sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi lebih kepada tadabburnya, lebih kepada belajar dari alam. Bagaimana alam ini diciptakan oleh Allah dengan segala kekayaannya untuk mendukung kehidupan manusia. Nah, wisata halal itu membuka lapangan kerja. Siapa yang mengisinya? Yang mengisinya seharusnya adalah generasi muda Islam. Kalau tidak kita yang mengisi, ruang-ruang yang tercipta itu akan diisi oleh orang lain. Akhirnya kita menjadi penonton. Ada lapangan kerja, ada tempat-tempat pengabdian yang tercipta, tapi karena kita tidak punya kemampuan untuk mengisinya, diisi oleh orang lain. Oleh karena itu, kembali kepada kunci yang tadi. Kalau kita ingin bisa mengisi ruang berkhidmat di negara ini, mulai dari pekerjaan apapun, sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai pejabat pemerintah, sebagai hakim, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai ustadz, sebagai ustadzah, sebagai apapun, fa'alaihi bil ilmi. Maka kuncinya sama. Boleh saja pintu-pintunya beda. Ada pintu tulisannya gubernur, ada pintu tulisannya ustadz, ada pintu tulisannya pedagang, ada pintu tulisannya guru, ada pintu tulisannya apa lagi? Ada yang ingin menjadi seniman di sini? Harus ada yang menjadi seniman, karena Islam itu mencintai keindahan, supaya akan lahir karya-karya seni yang baik. Apa karya seni yang baik? Ma yuraqqiqul qalba, kata ulama, yaitu yang melunakkan hati sehingga tumbuh rasa cinta kepada kebaikan, tumbuh rasa cinta kepada Allah. Itu seni yang Islami. Nah, pintu-pintu itu bisa saja judulnya beda-beda, tetapi kuncinya satu. Apa kuncinya? Ilmu. Kalian pegang kunci itu, kalian bisa masuk di pintu yang mana saja. Amin ya Rabbal alamin. Nah, inilah yang saya dapat sampaikan. Saya berbesar hati dan saya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu mustabsyirin, ya. Mustabsyirin, yaitu optimis. Melihat para santriwati, mendengar cerita dari Ustadz tadi di sepanjang perjalanan dari bandara ke tempat ini, saya optimis
dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa insyaallah. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.